Shalom Tiberias, kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita saudara. Puji Tuhan, sama-sama kita boleh sama-sama mengucap syukur semua karena kebaikan Tuhan. Di hari yang terakhir saudara, di tahun 2023 kembali kita boleh bersama-sama di rumah Tuhan. Kita percaya bahwa sepanjang tahun ini Tuhan selalu luar biasa. Dan di tahun yang baru nanti kita percaya ada sesuatu perkara yang dahsyat Tuhan mau adakan bagi setiap kita, amin. Yang setuju kasih lu tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus saudara. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama di penghujung tahun ini kita mau kasih yang terbaik dalam pujian. Untuk itu mari umat Tuhan yang percaya sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa saudara. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus, lewat pimpinanmu ya Roh Kudus yang begitu luar biasa. Sepanjang tahun ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menikmati kasih Tuhan, menikmati berkat kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kami mengucap syukur buat keadaan kami Tuhan, untuk kondisi kami Tuhan, apapun yang kami telah lalui, kami percaya semuanya karena pertolongan Tuhan yang begitu dahsyat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami mau datang lebih lagi Tuhan, mengucap syukur dalam nyanyian kami, dalam pujian kami. Sebab Engkaulah yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami yang telah terjadi dan selama-lamanya kami rindukan berkuasa dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya Bapa, ibadah kami yang kami adakan pada pagi hari ini Tuhan sertai, Tuhan berkati dari pertama, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami berdoa bila seutuhnya ibadah kami memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau ya Bapa. Dan kami rindu Tuhan berkuasa menyatakan mujizatnya bagi setiap kami yang memerlukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan. Dalam nama Yesus kami datang dengan percaya, kami datang dengan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan saudara. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yang percaya betul-betul berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah di dalam
hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang manis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau Tuhan, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari menyembah. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Dialah Yesus Kristus Tuhan Raja kita, saudara. Terima kasih Tuhan. Oh, ku sembah Kau ya Allahku. Mari saya undang kita angkat kedua tangan kita tinggi, saudara, di hadapan Tuhan. Percayalah Dialah Allah yang dahsyat. Amin. Tiada lutut tak bertelut sembah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara, di hadapan Tuhan Yesus. Mari Timotius katakan, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat, mengucap syukurlah. Di penghujung tahun 2023, mari percaya Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah yang kita sembah dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat tahun yang indah Tuhan berikan, Tuhan sediakan, Tuhan karuniakan bagi kami. Apapun yang terjadi Tuhan, kami mau tetap mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami akan berserah menyembah Allah yang baik, Allah yang kudus. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, sama-sama. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan. Katakan tiada lutut Tuhan tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu Tuhan. Angkat kedua tanganmu, percayalah sama Dia. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudara. Mari akui Dia dalam nama Yesus. Come on. Engkaulah Yesus Tuhan
berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita saudara. Mari mengucap syukur dalam pujian penyembahan kita, berdoalah. Percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Tuhan, termulia, teragung dan Engkau. Haleluya. Namamu saja Tuhan, pribadimu saja. Kami kejar pribadi itu Tuhan, pribadi yang rela tertikam, tergantung di atas kayu salib dalam nama Yesus. Ku percaya, ku berserah, haleluya. Kaulah Tuhan selama-lamanya. Kami angkat tangan kami Tuhan, genggam tangan kami Tuhan dengan dahsyat-Mu ya Bapa. Kau yang beracara, Kau yang memberkati kami. Haleluya. Siapapun yang kami yang datang Tuhan, tidak pernah Kau kecewakan Tuhan Yesus. Segala pertemuan ibadah tidak pernah mengecewakan kami. Kau Tuhan, lengkapi hidupku Tuhan. Engkau yang termulia, ku mau memuliakan Kau. Haleluya, Yesus, Yesus. Dalam pengharapanmu di penghujung tahun ini saudara, sebut nama Dia dalam doa-doamu. Ku percaya Kau yang buka jalan, lembar baru Kau berikan. Ku percaya. Mari putuskan saudara, siang hari ini kita mau kejar satu pribadi yang memberikan kita kelegaan, yang memberikan kita damai, yang memberikan kita kepastian keselamatan, yaitu Tuhan Yesus, Juru Selamat kita saudara. Declare, mari saudara berdoa di hadapan Tuhan, ucap syukur. Apapun boleh terjadi, tapi biarlah kami gak pernah jauh dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kaulah kota benteng setiap kami Tuhan, Kaulah pengharapan setiap kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided, I have decided to follow Jesus, our Savior, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back. Kami mau tinggalkan tahun ini Tuhan dengan keputusan yang tepat, mengikut Yesus selama-lamanya. Keluar Tiberias aku ya saudara, percayalah. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Oh, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back.
Berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Mengikuti Yesus, come on. Mengikuti Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikutmu Tuhan, mengikuti Yesus, keputusan. Dia gak pernah mengecewakan, Dia setia dalam hidupku. Ku tak ingkar, amin Tuhan. Dengar ini Tuhan Yesus, kami percaya dan berdoa. Ku tak ingkar. Mari Tiberias yang di rumah, angkat suaramu yang paling kencang. Katakan mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oh, ku tahu mau Tuhan, ku mau setia selama-lamanya. Tuhan Yesus, kau dengar anak-anakmu yang percaya berseru. Lebih dahsyat lagi saudara, mengikuti Yesus. Pandang hari depan dengan penuh harapan. Yes, ku tak ingkar, oh, mengikuti Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, amin. Ku tak ingkar, oh. Terima ini Tuhan keputusan kami. Jangan berseru. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikuti Yesus, keputusanku. Katakan saudara, ku kan setia. Mengikuti Yesus, keputusanku. Declare, ku mau setia mengikutmu Tuhan. Mengikuti Yesus, keputusan. Mari angkat tanganmu tinggi saudara. Di penghujung tahun ini mari percaya, katakan ku mau setia. Oh, mengikuti Yesus, ku mau Tuhan. One more time. Mengikuti Yesus Tuhan. Mengikuti Yesus, keputusanku. Ku kan setia. Mengikuti Yesus, keputusanku. Ku kan setia. Yang mau setia dalam nama Yesus, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita yang setia, yang membela kita saudara. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hari boleh berlalu, tahun boleh berganti, tapi kesetiaan kami mau tetap declare, kami mau setia dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, sertai kami, karena kami gak mampu sendirian, kami butuh pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang mengandalkan Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya, lebih meriah lagi, berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita boleh tutup tahun ini dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Come on. Haleluya.
Tuhan, memuji nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih sungguh lagi yuk, sama-sama. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita di dalam rumah hadiratnya Tuhan. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terus memuji nama Tuhan Yesus, amin. Terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu begitu berlimpah bagi setiap. Datanglah ke bayi-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Gereja Tiberias ya, sama-sama. Datanglah ke bayi-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Jemaat Tuhan, sama-sama kata
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Lebih lagi yuk, mari bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Seberapa di antara kita yang bersyukur menyembah Tuhan Yesus Allah yang Immanuel? Lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Hari lepas hari, minggu berganti minggu, bahkan bulan beranjak ke bulan yang berikutnya, kita imani semua hanya karena kasih-Nya Tuhan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Meraih Kebajikan dari Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, masuk tahun yang baru, dalam hidup kita harus memiliki program untuk mengutamakan kerajaan sorga, mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Matius 6 ayat 30 sampai dengan 34. Romawi yang kedua, meraih kebajikan dari Tuhan. Bagaimana kita meraih kebajikan dari Tuhan? 1. Selalu merindukan dan mencintai hadirat Tuhan. Mazmur 23 ayat yang ke-6. Raja Daud mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan sepanjang hidupnya karena Tuhan selalu menyertainya. Waktu memuji dan menyembah Tuhan, maka roh-roh jahat akan pergi daripada kita. Karena pujian dan penyembahan itu mendatangkan kuasa Tuhan. Mazmur 22 ayat 4 sampai dengan 5. 2. Selalu mencari perkenanan Tuhan. Efesus 4 ayat 29 sampai dengan 31. Kita harus selalu mencari perkenanan Tuhan untuk apa yang harus kita lakukan atau kerjakan. Untuk itu kita harus membuang segala dosa dan kenajisan dan membersihkan hidup kita. Izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita agar buah roh terpancar dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. 3. Selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yohanes 21 ayat yang ke-7. Petrus meninggalkan semua berkat-berkat dunia dan pergi kepada Yesus karena Petrus mengasihi Tuhan lebih dari apapun di dunia ini, dan Tuhan sangat berkenan kepada Petrus. Jika kita belum mengalami kebajikan, harus ada perubahan dalam hidup kita dan menyelidiki diri kita, apakah sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Romawi yang ketiga, seruan gembala sidang gereja Tiberias, mari bertobat dan cari kerajaan surga serta kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. 1. Mari hidup yang kudus. Tuhan Yesus memberi tugas kepada gembala sidang gereja Tiberias
agar manusia suci pikiran, suci perkataan, dan suci segala perbuatannya, untuk selamat dan masuk surga. Mazmur 24 ayat 3 sampai dengan 4. 2. Janji Tuhan kepada yang bertobat. Di dalam Yoel 2 ayat 18 sampai dengan 27, janji Tuhan kepada orang yang bertobat, serta ada kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, yaitu gandum, anggur, dan minyak, maka akan dikenyangkan, diberkati, dijauhkan dari roh-roh jahat, diampuni dari segala dosa, dan dibebaskan dari segala kutuk. 3. Seruan gembala sidang, mari kita hidup dalam pertobatan, jangan duniawi, cari kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Matius 6 ayat 33. Mari hidup yang jujur. Orang yang dipilih Tuhan tidak mengenal dusta, harus jujur 100% dan tidak mencuri. Tuhan Yesus berkata, jangan mencuri dan jangan bersaksi dusta. 4. Mari kita cari makanan yang tidak dapat binasa, bukan makanan yang dapat binasa. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 27. Tuhan Yesus mengajar ayat yang cukup keras, bahwa dikatakan dalam zaman akhir ini kita jangan mencari, yaitu bekerja untuk makanan yang dapat binasa, sifatnya sementara, tetapi mencari makanan yang dapat bertahan sampai kesudahannya, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Yohanes 6 ayat 54 sampai dengan 56. Doa penutup. Doa kami, semua jemaat dipersiapkan menjadi warga surga, dibangkitkan di akhir zaman, terbang ke awan-awan, dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Masuk tahun 2024, mari kita cari kerajaan surga, maka semua akan ditambahkan. Doa kami, semua pendeta di Tiberias hidup yang suci, hidup yang kudus. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Demikian pembacaan suara gembala pada pagi menjelang siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk setiap kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kalau kami sudah berada di hari yang terakhir, di minggu yang terakhir di tahun 2023. Terima kasih ya Tuhan, penyertaan-Mu begitu luar biasa sepanjang tahun ini. Tuhan telah memimpin setiap kami, Tuhan telah menjaga, melindungi setiap kami. Kami boleh ada sampai dengan saat ini bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena perkenanan Tuhan bagi setiap kami. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, masuk di tahun yang baru, di tahun 2024, ada berkat Tuhan, ada harapan yang baru, ada sukacita yang baru, ada mujizat yang baru yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu ya Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dalam menyampaikan firman Tuhan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa, ini kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Kau Allah yang besar ya Tuhan Yesus. Haleluya. You're the name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing, how great is our God. You're the name. You're the name above all names.
You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sing your name. You're the name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Sama-sama kita bangkit berdiri, sambut firman Tuhan. How great. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Mariaji, kami persilakan untuk menyampaikan kebenaran firman. So we'll see how great, 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 how great. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, urapi kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul pagi hari ini. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh anak-anak-Mu yang hadir di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Dan urapi anak-anak-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan kami minta Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk menguatkan iman kami, untuk membangun iman kami, bahkan menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita sudah di penghujung tahun 2023 ya saudara sekalian, 31 Desember 2023. Ya, nanti malam akan ada acara lagi ya saudara sekalian untuk tutup tahun, countdown, dan kemudian kita perjamuan kudus yang pertama di awal tahun 2024 ya saudara sekalian, jam 24 lewat ya saudara. Jadi kita mulai ibadah dari jam 10 puji-pujian dan kemudian firman Tuhan, dan kemudian countdown, dan kemudian perjamuan kudus di awal tahun 2024. Tema pagi hari ini yang akan saya sampaikan adalah kita bersyukur di akhir tahun ya saudara sekalian. Ya, kita bersyukur saudara sekalian. Sekarang sudah di penghujung 31 Desember 2023. Kita bersyukur 2023 sudah kita lewati dengan segala suka dan dukanya. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Yang kalau kita ada sekarang ini sebagaimana kita adanya, itu adalah sebuah kasih dan anugerah Tuhan Yesus belaka. Ya saudara sekalian, sekarang Argo tolong bacakan dari Filipi 4 ayat 4, kemudian Amsal 24 ayat 6. Argo. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amsal 24 ayat 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Demikian firman Tuhan. Ya, kita baca Filipi 4 ayat 4, saudara sekalian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan.
Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ya. Kemudian di Amsal 24 ayat 6 katakan, karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang, dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Jadi untuk kita bersyukur di akhir tahun, saudara sekalian, yang terutama kita harus lakukan nomor satu adalah bersukacita selalu. Ya, kita bersyukur, otomatis kita bersukacita, kita sudah melewati dan kita akan masuk di tahun yang baru, saudara sekalian, ya. Dan kemudian saudara, pada hari ini kita mau menyongsong tahun baru. Ini akhir tahun 2023. Bersyukurlah kita semua karena Tuhan, karena anugerahnya kita bisa hidup hingga hari ini, saudara. Untuk menyongsong di tahun yang baru, kita harus memiliki persiapan dan perencanaan hidup yang baik. Seperti kita ketahui, banyak orang memprediksi tahun-tahun kemarin, juga tahun-tahun ke depan adalah tahun yang berat, ya saudara sekalian. Itu prediksi manusia, saudara sekalian. Karena tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Namun bagi kita orang percaya, kita tidak boleh sedikit pun kehilangan semangat dan sukacita. Sebab Tuhan kita pasti akan memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi itu semua, saudara. Hari-hari yang akan kita jalani penuh misteri, ya. Dan tak ada seorang pun tahu apa yang akan terjadi besok. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia akan selalu mendampingi kita, saudara. Di 2 Korintus 11 ayat 26-27 dikatakan, dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak-pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, saudara. Ini adalah kata-kata dari Rasul Paulus, saudara sekalian. Kita belajar dari Rasul Paulus yang harus menghadapi hari-hari yang berat. Tetapi Paulus tidak pernah mengeluh dan kecewa kepada Tuhan. Ketika di penjara, Paulus tetap giat memberi semangat dan motivasi kepada orang-orang percaya untuk bersukacita, saudara sekalian. Jadi hal yang pertama untuk kita dapat bersyukur di akhir tahun yaitu kita satu, bersukacita selalu. Itu jangan pernah hilang sukacita dari hati kita, dari diri kita, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Mazmur 62 ayat 6, kemudian Mazmur 46 ayat 2, Argo. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Mazmur 46 ayat 2. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 62 ayat 6 katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Saya ulangi Mazmur 62 ayat 6, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku, saudara. Kemudian Mazmur 46 ayat 2, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi dalam bersyukur di akhir tahun, hal yang kedua yaitu kita jalani hidup dengan ketenangan, saudara sekalian. Kita menjalani akhir daripada tahun ini dengan memiliki harapan yang baik, saudara, untuk pada tahun yang akan datang. Sebagai orang percaya, kita harus tetap tenang. Ketenangan bukan sebuah keadaan, melainkan satu keputusan, ya saudara sekalian. Saya ulangi, ketenangan bukan sebuah keadaan. Oh, keadaan tenang kita jadi tenang, bukan begitu. Tetapi satu keputusan, melainkan satu keputusan, ya saudara sekalian. Artinya, seburuk apapun situasi yang ada,
yang membuat hati kita tidak tenang, kita bisa memutuskan untuk tetap tenang. Perintahkan kepada diri kita untuk tetap tenang. Sebab kita memiliki Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Sebagaimana di Mazmur 46 ayat 2 tadi saya bacakan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti, ya saudara. Kunci untuk hidup tenang adalah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana di Yesaya 30 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya, saya ulangi ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ketenangan dalam diri kita bisa mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Orang yang tidak tenang pikirannya akan cenderung ke arah yang negatif, ya saudara. Sehingga hanya keputusan yang salah yang ada, saudara sekalian, kalau tidak tenang. Yang kita buat ketika kondisi kita tidak tenang, kita bisa salah, saudara sekalian. Di 1 Petrus 4 ayat 7b katakan, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya saudara, ketika kita tenang, kita bisa berdoa. Dan banyak persoalan yang dapat kita selesaikan ketika kita berdoa. Sebagaimana di Mazmur 62 ayat 2 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Artinya ketenangan hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat dengan Tuhan. Ya saudara sekalian, saya ulangi, ketenangan hanya bisa kita dapatkan ketika kita hidup dan tinggal dekat dengan Tuhan. Untuk itu mari kita jalani tahun ke depan ini dengan penuh penyerahan kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa tetap tenang dalam segala situasi. Jadi hal yang kedua untuk bersyukur di akhir tahun, ya saudara sekalian, adalah jalani hidup dengan ketenangan, saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Mazmur 28 ayat 7, Argo. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi hal ketiga dalam bersyukur di akhir tahun, yaitu kita mengucap syukur kepada Tuhan, saudara sekalian. Bagi orang Kristen, apa yang sudah terjadi di hari-hari yang lewat adalah perlu untuk selalu disyukuri. Dan untuk hari-hari esok dan tahun besok ini bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan, saudara sekalian. Keberhasilan atau kegagalan dalam hidup di dunia bukanlah diukur dari segala sesuatu yang bersifat fana, karena semua hal itu tidaklah kekal. Tetapi yang sorgawi, yaitu kedekatan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, adalah yang seharusnya diutamakan. Dengan itu kita bisa mendapatkan rasa cukup, bahkan rasa sukacita yang abadi. Dengan hadirnya Tuhan dalam hidup kita, yang adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita. Pagi ini kita harus bersyukur, saudara sekalian, ya, bahwa Tuhan Yesus sudah melindungi kita selama tahun 2023. Jadi pagi ini kita bersyukur, kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah melindungi kita selama tahun 2023. Tetapi kita juga harus sadar
berapapun besarnya rasa syukur kita, kita tidak dapat mengandalkan hidup kita pada diri kita sendiri. Hidup ini penuh dengan tantangan. Walaupun demikian, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus selalu siap menolong kita di tahun yang baru besok ini, saudara sekalian. Kita kuatkan karena penyertaan Tuhan sampai sekarang yang bisa kita syukuri. Kita dikuatkan ya, karena penyertaan Tuhan sampai sekarang yang bisa kita syukuri. Jadi hal yang ketiga untuk kita dapat bersyukur di akhir tahun yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan untuk tahun-tahun belakangan ini, artinya tahun akhir ini ya saudara sekalian, di 31 Desember 2023, yaitu kita bersyukur ya di akhir tahun ini. Satu, kita bersukacita selalu. Kedua, jalani hidup dengan ketenangan saudara sekalian. Dan yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk itulah saudara sekalian, makanya kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan saudara sekalian, untuk kita selalu bersukacita ya dalam kebenaran dan damai sejahtera. Artinya ada kerajaan Allah di dalam diri kita. Kerajaan Allah itu tiga saudara sekalian, damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran saudara sekalian. Jadi kita bersyukur di akhir tahun ini, kita bersukacita selalu saudara sekalian. Dan kemudian kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan saudara sekalian. Jadi pelaku daripada firman Tuhan, maka kita akan berbahagia dalam hidup ini. Tuhan Yesus yang katakan, siapa yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan, juga membaca, menyelidiki, mendalami firman Tuhan, dan tekun melakukannya saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus katakan, berjuanglah untuk masuk pintu yang sempit itu. Kita diminta untuk berjuang untuk kita masuk sorga ya saudara sekalian, untuk mencapai sorga. Karena Tuhan Yesus sedang menyiapkan tempat bagi kita di kerajaan sorga saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus juga katakan, hendaklah nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, maka kita akan mengalami kematian yang kedua, kematian kekal, yaitu lautan api, saudara sekalian, miliaran tahun, saudara sekalian. Nah, untuk itu Tuhan Yesus juga katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Ya saudara sekalian, Tuhan Yesus katakan saudara sekalian, Petrus pernah menanyakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah mengikut engkau, apa yang kami dapatkan? Ya saudara sekalian, tapi Tuhan Yesus katakan kepada Petrus bahwa kamu akan memerintah bersama aku, dan kamu akan dibalas 100 kali lipat, dan kamu akan hidup kekal, saudara sekalian. Itulah saudara sekalian, maka itu kita lakukanlah segala kata-kata Tuhan Yesus, perintah-perintah atau firman Tuhan di dalam Alkitab. Saudara, pelajari, baca selalu firman Tuhan, dan ikuti dan lakukan saudara sekalian firman Tuhan. Setiap hari kita bertobat saudara sekalian, tiap hari. Tidak ada tiap hari tanpa pertobatan, tiap hari bertobat. Dan juga tiap hari belajar dan belajar. Tidak ada orang yang jadi pintar ya saudara sekalian. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi ke depan. Untuk itu kita selalu belajar dan belajar. Selalu merendahkan diri, merendahkan hati saudara sekalian dalam hidup ini. Selalu jangan merasa nyaman saudara sekalian. Tetapi harus berhati-hati. Selalu berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa dan kesalahan saudara sekalian. Nah, itulah saudara sekalian, marilah kita lakukan perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga katakan, ya kita diminta untuk selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus saudara sekalian. Ya Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan juga, minta apa saja maka akan diberikan. Meskipun kita tidak akan minta yang tidak-tidak. Tapi Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan daku. Marilah kita selalu memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita. Kita sudah diselamatkan. Kita sudah diampuni dosa kita. Untuk itu kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan senantiasa memakai minyak urapan saudara sekalian untuk proteksi diri kita. Dan kita minta selalu dipenuhi roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Roh Kudus. Dan tutup bungkus dengan darah Yesus saudara sekalian. Kita disucikan, dikuduskan. Dan kita juga disembuhkan, kita sehat saudara sekalian. Dan juga minta selalu pasukan malaikat untuk menjaga kita. Dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Marilah dalam hidup ini, di dunia ini kita raih kemenangan selalu saudara sekalian ya. Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib.
dan Tuhan Yesus sudah menang, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus juga katakan bahwa aku pun telah menang dan duduk bersama dengan Bapa di atas tahtanya. Ya, Tuhan Yesus juga mengharapkan kita berkemenangan di dunia ini. Kita menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Saudara sekalian, marilah kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Tuhan Yesus katakan, pergilah kamu sampai ke ujung bumi. Ajarkanlah apa-apa yang aku ajarkan kepadamu. Jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Tuhan Yesus katakan, ajarkanlah yang aku ajarkan kepadamu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan aku senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Marilah kita keselamatan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga, saudara sekalian. Ya, jadilah kita Injil yang terbuka yang dapat dibaca sehingga orang-orang memuliakan Tuhan Yesus. Bahkan mengikut Tuhan Yesus dan mengerti siapa itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang merasakan apa yang kita rasakan, dan Allah yang menjawab apa yang kita butuhkan. Demikian saudara sekalian, kita bersyukur di akhir tahun ini saudara sekalian, dan di 31 Desember ini saudara sekalian, kita bersyukur dan bersukacita selalu. Yang pertama saudara sekalian, yang kedua, jalani hidup dengan penuh ketenangan saudara sekalian, ya, dengan ketenangan. Dan yang ketiga, mengucap syukur kepada Tuhan selalu dalam segala hal saudara sekalian, ya. Ya, itulah saudara sekalian, sekian firman dari saya percaya kita semua akan selalu hidup memuliakan Tuhan, dan kita semua pasti akan juga berjanji jauh dalam hati kita. Kita ingin selalu memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Terima kasih saudara sekalian, sampai jumpa nanti malam jam 10 kita ibadah untuk countdown untuk akhir tahun, kemudian perjamuan kudus yang pertama ya di tahun 2024 di atas jam 12 nanti. Ya saudara sekalian, 1 Januari 2024. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Puji Tuhan, terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang luar biasa memberkati kami semua. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangan saudara yang diberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Gembala Sidang kita sudah mengajar kita di akhir tahun bersyukur, amin. Siapapun saudara yang bersyukur, saudara akan terus melihat kebaikan Tuhan, amin. Siapapun saudara yang bersyukur, saudara semakin kuat, saudara semakin melihat yaitu banyak perkara yang besar terjadi, amin. Karena bersyukur adalah kehendak Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, bersyukur adalah kehendak Tuhan, amin. Jadi buat Tuhan bersyukur itu sangat penting. Jadi yang Tuhan lihat dari saudara bukan jabatan saudara. Yang Tuhan lihat dari saudara bukan apa yang saudara miliki, apa yang saudara raih. Tapi yang penting yang Tuhan lihat dari saudara adalah adakah saudara bersyukur. Dan ini sangat penting sekali saudara. Kenapa? Karena waktu kita bersyukur, kita sedang menghargai apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita semua. Itu sebabnya waktu saudara bersyukur, saudara sedang menghargai Tuhan. Saudara kalau dihargai orang senang gak saudara? Senang ya. Tapi kalau saudara gak dihargai orang, kira-kira gimana saudara? Ya jengkel gitu ya, kesel gitu ya. Ih gak menghargai saya gitu saudara. Nah waktu saudara bersyukur, saudara sedang menghargai Tuhan. Waktu saudara menghargai Tuhan, maka percayalah Tuhan akan tambahkan berkatnya, amin. Karena Tuhan bilang apa? Barang siapa setiap perkara kecil, Tuhan akan berikan perkara yang besar. Dan Alkitab banyak mencatat saudara bahwa ada banyak hal-hal yang besar, ada banyak hal-hal yang ajaib, itu dimulai dari mengucap syukur. Waktu Tuhan Yesus mengadakan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 laki-laki dengan yaitu 2 ikan, 5 roti saudara. Itu sebelumnya Yesus mengucap syukur. Jadi hari ini saudara bersyukur untuk keluargamu, bersyukur untuk suamimu, untuk istrimu, untuk anak-anakmu. Maka saudara yang bersyukur untuk keluarga saudara, 2024 keluarga saudara semakin lebih baik. 2024 ekonomi saudara semakin lebih baik. 2024 pekerjaan saudara semakin lebih baik. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar yang indah buat kita semua bersyukur di akhir tahun. Ada 3 hal
yaitu yang pertama, bagaimana kita bersyukur di akhir tahun. Yang pertama, kita selalu bersuka cita. Artinya apa saudara? Hati-hati, iblis ini berusaha merebut, mencuri sukacita kita. Jadi saudara, sukacita itu bukan hanya membakar semangat kita, tapi sukacita itu saudara membangkitkan iman kita. Itu sebabnya iblis berusaha merampas, mencuri, mengambil sukacita kita. Melalui peristiwa, melalui keadaan, melalui situasi yang kita hadapi, iblis mencoba merampas sukacita kita. Itu sebabnya siapapun saudara, bersukacitalah. Kenapa kita bersukacita? Bukan karena uang kita banyak. Kenapa kita bersukacita? Bukan karena jabatan kita besar, tinggi. Kenapa kita bersukacita? Karena Tuhan yang menjamin hidup kita. Dan jaminannya sempurna. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar, yaitu bersyukur di akhir tahun, yaitu dengan jalani hidup dengan ketenangan. Jadi jalani hidup ini dengan ketenangan. Jadi jangan gerasa gerusu ya, jangan gegabah. Setiap keputusan yang saudara ambil, saudara harus pertimbangkan baik-baik. Saudara harus bawa di dalam doa, saudara harus libatkan Tuhan, saudara harus tanya sama Tuhan. Termasuk kita ya bicara ya menyampaikan sesuatu, kita harus bijaksana saudara. Kenapa? Karena orang yang bijaksana akan melihat segala kebaikan Tuhan. Amin. Lalu yang ketiga tadi dikatakan apa? Gembala Sidang kita mengajar bahwa bersyukur di akhir tahun, kita harus mengucap syukur selalu kepada Tuhan. Nah, maka siapapun saudara yang mengucap syukur, saudara pasti diberkati Tuhan. Amin. Nah, hari ini saya akan sedikit menambahkan lalu apa yang harus kita syukuri di akhir tahun. Jadi tema Gembala Sidang kita hari ini bersyukur di akhir tahun. Lalu apa yang harus kita syukuri di akhir tahun? Yang pertama, kita baca bersama di dalam Mazmur 57 ayat 10 dan 11. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Ayat 11. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Saudara perhatikan, ayat ini adalah mazmur dari Daud. Dan Daud berkata, aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara bangsa-bangsa. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan di antara suku-suku bangsa. Jadi ayat yang kita baca ini Daud sedang bersyukur. Tapi waktu Daud bersyukur ini bukannya Daud lagi dapat proyek. Bukannya Daud baru dapat ya naik pangkat, naik jabatan. Bukannya Daud baru dapat uang. Waktu Daud bersyukur ini, Daud sedang dikejar-kejar Saul. Daud ingin dibunuh Saul. Saudara bayangkan orang dikejar-kejar, orang diancam, orang mau dibunuh. Gimana bisa bersyukur? Tapi faktanya Daud mengajar kepada kita. Walaupun Daud sedang terjepit, walaupun Daud sedang terdesak, walaupun Daud sedang ada dalam ancaman, Daud punya iman. Daud tetap bersyukur. Bersyukur atas apa saudara? Bukan bersyukur atas Saul yang mau bunuh dia. Bukan bersyukur atas orang-orang yang jahat yang ingin menghancurkan dia. Tapi Daud bersyukur atas kasih setia Tuhan. Coba sekali lagi kita baca ayat 11 tadi, Mazmur 57 dikatakan, saya baca sekali lagi. Sebab kasih setiamu apa? Besar sampai ke langit. Saudara perhatikan, Daud bersyukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan. Kenapa Daud bersyukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan? Karena kasih dan kesetiaan Tuhan itu sampai ke langit. Apa artinya kasih dan setia Tuhan besar sampai ke langit? Artinya nggak bisa diukur. Ada saudara yang bisa ukur dari bumi ke langit berapa jaraknya? Nggak ada. Hanya ada prediksi kira-kira jutaan ribu cahaya. Tidak ada orang yang bisa mengukur jarak bumi ke langit. Maka kalau Daud tadi berkata, aku mengucap syukur Tuhan atas kasih setiamu yang besar sampai ke langit. Artinya apa? Kasih Tuhan itu enggak terhitung. Kasih Tuhan itu enggak terukur. Kesetiaan itu tidak pernah habis-habisnya. Kesetiaan Tuhan itu sampai selama-lamanya. Maka yang pertama apa yang harus kita syukuri di akhir tahun? Yang pertama, bersyukurlah atas kasih dan kesetiaan Tuhan.
Kenapa kita harus bersyukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan? Karena kadangkala kita nggak setia, Dia tetap setia. Kadangkala kita nggak ke gereja, Dia tetap mengasihi kita. Tapi bukan berarti saudara nggak ke gereja, tetap aja Tuhan mengasihi nggak ke gereja. Enggak, itu salah saudara. Yang saya maksudkan adalah bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Tidak pernah dihambat oleh apapun. Apapun keadaan saudara, siapapun saudara, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan setia sama saudara. Bahkan ketika orang-orang tidak setia kepada saudara, Tuhan tetap setia kepada kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka itu yang harus kita syukuri ya Pak, Bu, itu yang harus kita syukuri. Jangan selalu kita syukuri, udah banyak rumahku, udah banyak mobilku, udah banyak emasku. Enggak selalu itu saudara. Itu bonus aja dari Tuhan. Maka di akhir tahun ini bersyukurlah. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Bahkan ketika aku enggak setia, Engkau tetap setia. Bahkan ketika orang tidak menerima aku, tidak mengasihi aku, Engkau tetap menerima aku. Amin. Jadi yang pertama, apa yang harus kita syukuri di akhir tahun? Bersyukur atas kasih dan kesetiaan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita syukuri di akhir tahun? Kita baca bersama di dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memekautai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Saudara, yang kedua kita lagi-lagi belajar dari Daud. Ini Mazmur dari Daud. Daud sedang yaitu melatih dirinya. Daud sedang memotivasi dirinya untuk memuji Tuhan. Jadi Daud sedang ngomong sama dirinya sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai namanya yang kudus. Pujilah Tuhan. Jadi Daud sedang mengajak dirinya, memotivasi dirinya untuk bersyukur, untuk memuji Tuhan. Jadi bersyukur itu harus dilatih saudara. Bersyukur itu enggak ujuk-ujuk tiba-tiba saudara bersyukur. Enggak, bersyukur itu harus dilatih. Maka setiap saat, setiap keadaan, setiap situasi bersyukur. Saya kadang-kala pulang pelayanan saudara, ya kan sampai malam gitu ya. Ya kadang badan capek gitu. Aduh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi kalau kita, aduh capek Tuhan, capek gitu. Ya capek ya saudara. Tapi kalau kita lagi lelah, bersyukur aduh Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih kekuatan yang baru, katakan amin. Iya. Jadi saudara harus latih. Waktu saudara sedang dikecewakan orang, waktu saudara sedang disakiti orang, latih bersyukur. Ya ampun Tuhan, terima kasih, difitnah lagi gitu saudara. Bersyukur, waktu saudara bersyukur, disitulah tangan Tuhan memberkati saudara. Disitulah tangan Tuhan menolong saudara, katakan amin. Jadi Daud sedang melatih dirinya untuk selalu bersyukur. Maka apa yang disyukuri Daud? Tadi dikatakan apa? Dia yang mengampuni dosamu. Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Dia yang menebus engkau dari lubang kubur. Maka yang kedua, apa yang harus kita syukuri di akhir tahun? Yang kedua, bersyukurlah atas pengampunan dosa, penebusan, dan keselamatan yang Tuhan beri. Hari ini siapapun saudara, Tuhan ampuni saudara. Hari ini siapapun saudara, Tuhan sudah menebus hidup saudara. Hari ini siapapun saudara, Tuhan menyelamatkan saudara. Maka bersyukur itu. Amin. Bersyukur saudara. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang harus kita syukuri di akhir tahun? Kita baca bersama Pengkhotbah pasal 11 ayat 7 dan 8. Sama-sama kita baca. 2, 3, ya. Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi. Stop dulu. Saudara perhatikan, apa maksud ayat ini? Ini adalah firman yang disampaikan oleh Salomo. Salomo mengajarkan hikmat kepada kita semua. Tadi dikatakan apa? Melihat matahari itu
baik bagi mata. Ini bukan arti fisik. Bukan arti kita liatin matahari lalu mata kita bagus. Memang lihat matahari itu ya bagus buat kesehatan. Tapi ini bukan hanya arti secara jasmani, ini arti secara rohani. Apa maksudnya? Kalau saudara nanti baca di Alkitab ayat 6, kita disuruh bangun pagi-pagi. Tebarkanlah benihmu pada waktu pagi. Nah ini maksudnya apa? Lagi-lagi bukan bicara tentang kita ya bangun pagi atau bukan saudara. Ini bicara tentang bahwa kita masih bisa bangun, kita masih punya umur, itu luar biasa. Itu sebabnya tadi Salomo bilang apa? Melihat matahari itu baik bagi mata. Karena enggak semua orang tidur bangun pagi. Saudara bisa tidur malam lalu bangun pagi, itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah kebaikan Tuhan. Maka ayat 8 sama-sama kita baca 8, 2, 3 ya. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah, saudara perhatikan, tadi ayat 7, melihat matahari itu baik bagi mata. Ayat 8 menjelaskan ayat 7, bahwa ternyata melihat matahari itu bicara tentang dikasih kesempatan hidup, dikasih bangun pagi. Maka ayat 8 dikatakan apa? Orang yang umurnya panjang bersukacitalah, bersyukurlah. Maka yang ketiga, apa yang harus kita syukuri di akhir tahun? Yang ketiga, bersyukurlah atas kesempatan hidup yang masih Tuhan beri. Tadi malam saya lagi susun khotbah, lagi persiapan. Tiba-tiba ada seorang ibu koordinator telepon saya nangis-nangis. Pendeta, tolong pendeta, pengerja saya dipanggil Tuhan. Pendeta kuburin ya. Besok pelayanan bu. Ya tanggal 1 pelayanan. Ditunggu pendeta. Saya bilang udah pendeta lain. Enggak, dia maunya pendeta katanya. Ya saya sebelumnya siang itu saya melayani di satu tempat saudara. Dan ibu koordinator itu ada. Maka saya bilang sama ibu ini, ya ibu panjang umur ya. Ibu umurnya berapa sekarang? 73 pendeta. Wah saya bilang puji Tuhan. Ibu sama yang bapak yang pengerja itu, ibu itu siapa? Oh ini ya. Berapa beda usianya? Wah dia lebih muda pak gitu ya. Ya ibu rajin ya ngunjungin orang meninggal, ngunjungin jemaat. Ya pendeta, Tuhan kasih umur panjang. Ternyata bapak yang saya omongin itu, itulah yang dipanggil Tuhan saudara. Dan tadi dikasih fotonya saudara, seperti orang tidur saudara. Jadi kita nggak tahu, kita bisa tidur nih malam, tiba-tiba nggak bangun lagi saudara. Maka saudara masih bisa bangun pagi, saudara harus syukuri. Jangan saudara bangun pagi, saudara lihat rekening saudara udah tambah belum? Udah tambah belum? Kok nggak tambah-tambah gitu saudara. Saudara bangun pagi bersyukur, ya Tuhan terima kasih Tuhan masih punya napas. Iya, syukuri itu anugerah Tuhan. Dan Tuhan melihat saudara berdasarkan apa yang saudara buat. Tuhan perhitungkan umur saudara, di mana saudara melakukan yang baik. Contoh gini, saudara, Tuhan hitung umur kita bukan berdasarkan berapa lama kita hidup. Berapa umur saudara sekarang? Berapa? 60? 70? 80, oke lah. Umur saudara ada yang 60, 70, 80. Di mata Tuhan, umur saudara bukan berapa lama saudara hidup. Tapi berapa banyak yang saudara lakukan baik. Misalkan nih, ini analogi. Misalkan umur saudara 70. Nah Tuhan gak hitung saudara 70. Tuhan hitung saudara dari apa? Waktu saudara datang beribadah di Tiberias Gading Nias. Itu dihitung. Waktu saudara baca Alkitab. Itu dihitung. Waktu saudara baik sama suami, waktu saudara baik sama istri, itu dihitung. Waktu saudara berbuat dosa, waktu saudara nipu orang, waktu saudara jahatin orang, waktu saudara dendam, itu enggak dihitung. Kok ngeliatin semua, ngeliatin saya semua. Serius. Serius, umur saudara boleh 80 tahun. Tapi kalau saudara habiskan waktu hidup saudara hanya untuk melakukan dosa, mabuk-mabukan, senang-senangan, mohon maaf nggak dihitung. Yang dihitung ketika saudara doa. Udah doa dia ditambah lagi dihitung.
Datang dia gereja Tiberias Gardenias jam 10. Lalu datang lagi jam 10 malam bersama Ibu Gembala tutup tahun. Dihitung iya. Bener. Kok ketawa? Enggak bener saudara. Tapi kalau saudara di luar nongkrong ngomongin orang, si Anu kau tahu kau, nggak dihitung sama Tuhan. Nggak dihitung. Saudara jahatin suami, jahatin istri, jahatin orang tua, nggak dihitung. Yang dihitung waktu saudara nangis doain orang, Tuhan berkatilah dia Tuhan, Tuhan sembuhkanlah dia Tuhan, Tuhan selamatkan dia ya Tuhan, dihitung. Sekarang renungkan, umur saudara berapa? Nggak usah ngomong sama saya, ngomong sama Tuhan. Iya, umur saudara berapa? Nah yang dihitung yang mana? Yang mana yang dihitung? Masih ada 2024. Besok kita semua bangun pagi. Amin. Lakukan yang baik. Doa sama Tuhan. Datang beribadah. Baik sama suamimu, baik sama istrimu, baik sama orang tuamu, baik sama keluargamu, baik sama sahabatmu. Baca firman, doa, itu semua dihitung. Saudara yang sibuk sama medsos, enggak dihitung. Sibuk terus sama medsos, enggak dihitung. Tapi saudara baca firman, dihitung sama Tuhan. Amin. Mau baca firman, amin. Masih malas-malas baca firman? Enggak dihitung saudara. Baca firman, berdoa. Rajin ke gereja. Saudara yang 7 kali ke gereja Tiberias dihitung sama Tuhan. Ya, saudara yang 5 kali dihitung sama Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Doa saya masuk 2024 hidup kita lebih baik. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Biar kami mensyukuri hidup kami di akhir tahun. Mensyukuri kasih setia Tuhan. Dan kami mau bersuka cita selalu. Dan kami mau yaitu menjalani hidup ini dengan ketenangan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ayo sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur
bisa melewati tahun ini dengan baik. Karena banyak keajaiban yang kami alami bersamamu. Terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan beri. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Dengan apa akan kami balas segala kebaikan-Mu, Tuhan? Biarlah kami berikan hidup kami yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu. Kami tutup tahun ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus baik dan terus melakukan yang baik bagi kami. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Sejenak kita renungkan apa yang telah kita alami sepanjang tahun ini. Ingatlah yang baik, semua yang buruk lupakan, dan perbaiki lagi hidup kita, supaya 2024 hidup kita semakin baik, lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Jadi suami yang lebih baik lagi, jadi istri yang lebih baik lagi, jadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi, jadi anak-anak muda yang lebih baik lagi. Perbaiki hidup kita, perbaiki diri kita. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan buat pengampunanmu, buat penebusan, buat keselamatan yang kau beri. Terima kasih untuk nafas hidup yang kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih.
syukurlah. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah Jalla yang dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami kagum. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan Yesus, Allah kita yang luar biasa. Mari di hadapan Tuhan yang baik kita sama-sama naikkan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu, tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu. Kita bangkit beri bersama-sama, saudara kasih dalam Tuhan. Kemudian terkasih Kepala Sidang Gereja Tibaria Indonesia, Pendeta Darnia Pariaji, boleh memimpin setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari ini. Haleluya. Baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Argo bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka metera yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ya, kita mendengar firman Tuhan tadi saudara sekalian, jadi melalui kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal. Saudara sekalian, kita akan mendapat hidup yang kekal dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian,
Dan kemudian juga saudara sekalian, Tuhan Yesus juga katakan minta apa saja maka akan diberikan ya saudara sekalian. Kita otomatis tidak minta yang tidak-tidak, tetapi kita akan meminta untuk memuliakan Tuhan Yesus saudara sekalian. Dan juga kita memuliakan Tuhan Yesus ya saudara sekalian, kalau kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku ya saudara sekalian. Memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan, kita diampuni dosa kita. Kita sudah diselamatkan saudara sekalian. Juga di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita yang selalu hidup benar-benar melalui pelaku firman Tuhan Yesus saudara sekalian, maka kita hidup dalam kekudusan Allah, kita hidup menyenangkan hati Tuhan, kita tidak mendukakan hati Tuhan, dan kita juga tidak mendukakan hati sesama, maka kita tidak akan masuk ya, janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, kita tidak akan masuk di dalam kesukaran, kita tidak akan dirusakkan ya saudara sekalian. Kita harus percaya itu, kita imani ayat satu-satunya yang katakan, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu, artinya orang-orang yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus dan memuliakan Tuhan Yesus, kita akan selalu terluput, kita akan selalu dilindungi, kita akan selalu disertai Tuhan, saudara sekalian, selalu akan ditolong Tuhan Yesus, saudara sekalian. Marilah kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Kristus. Saudara, kita bersama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sehat sempurna. Sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita makan bersama. Inilah tubuh Yesus Kristus. Kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian, jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa, tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah.
Oleh darah Yesus jantungku sehat sempurna. Tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak diabetes. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak sakit kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua berdoa. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, aku dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, aku akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Ketiga, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda dan pada bagian yang sakit, dan Anda yang sakit, Anda imani, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu. Engkau ada di dalam kami dan kami percaya Engkau ada di dalam kami di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya Engkau selalu menyertai kami
melindungi kami dan selalu menolong kami ya Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah memakai minyak urapan untuk proteksi diri kami. Kami percaya kasih-Mu besar untuk kami ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berkati jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berkati dengan limpah ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan berikan hikmat, akal budi dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang mereka lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil ya Tuhan Yesus. Mereka selalu naik, tidak pernah turun. Jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan mereka Tuhan Yesus selalu berkemenangan dalam hidup ini. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang dikerjakan selalu berhasil, selalu naik. Dan berikan income yang lebih dari cukup Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus mereka dapat menjaga finansial dengan baik dan tidak mengalami resesi secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Berikan juga proyek-proyek baru kepada jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berikan pekerjaan yang baik Tuhan Yesus dan juga income yang lebih dari cukup. Berikan kelimpahan daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dan terutama mereka sehat sempurna dan berikan berkat rohani. Mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga. Mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus dan dapat menjadi pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Berikan jemaat gereja Tiberias berkat jasmani. Mereka selalu sehat dan sembuh. Jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia selalu sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat materi apapun yang diperlukan selalu tercukupi. Kami tolak kekurangan, kami tolak penghalang berkat, kami tolak kemiskinan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus kasih-Mu turun atas kami semua. Dan berkati pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai Tuhan Yesus, berikan selalu hikmat daripada Engkau. Dan berikan Tuhan Yesus apapun yang dalam hidup ini selalu tercukupi. Berkati koordinator, para pekerja, tim worship, usher, greeter, Tuhan Yesus berikan juga choir, media, dan juga Wanerges, Tuhan Yesus mereka dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan berkati ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Pak Anggoro dan istri dan anak diberkati Tuhan, dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa. Ibu Radinar Samuel selalu sehat. Pak Akyat dan Ibu Susan, Tuhan Yesus pakai menjadi alat-Mu yang tangguh dalam tangan Engkau. Berkati usahanya berhasil, selalu naik, tidak pernah turun Tuhan Yesus. Dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati. Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati. Pak David Krasjanto Ebiatar diberkati. Ibu Papi Pak David dan Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati. Dan juga Pak David Rahaja diberkati ya Tuhan Yesus. Pak Dama di Bekasi diberkati. Ibu Marta diberkati. Pak Ganda Simatupang diberkati. Ibu Teni diberkati sehat. Dan Tuhan Yesus balaskan dengan lipat kali ganda, 100 kali ganda Tuhan Yesus. Panjang umur, sehat sempurna. Dan Ibu Liana dan Pak Antoni diberkati. Dan Pak Antoni tanahnya terjual Tuhan Yesus. Berikan Pak Eko Prasetyo akan memberikan DP pada bulan Januari Tuhan Yesus. Berikan Raymond diberkati dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Engkau selalu melindungi kami dan lindungi gereja Tiberias Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati gereja Tiberias Indonesia. Gereja Tiberias Indonesia tetap terjadi kuasa dan mujizat Allah tetap terjadi dalam gereja Tiberias Indonesia. Dan dialami oleh jemaat gereja Tiberias Indonesia dan anak-anak Tuhan Yesus pada umumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu selalu terjadi di dalam gereja Tiberias Indonesia. Berikan Tuhan Yesus semua program yang diprogramkan Tuhan Yesus untuk gereja Tiberias Indonesia di seluruh Indonesia berjalan dengan baik dengan penyertaan-Mu dan perkenanan-Mu selalu. Berkenan selalu pada kami ya Tuhan Yesus, gereja Tiberias Indonesia dan kami semua jemaat gereja Tiberias Indonesia. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Kau berkati, Kau limpahi dengan kasih-Mu, kuasa-Mu dan mujizat-Mu dengan limpah ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa, kami serahkan gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, ke dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias.
Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini, melalui penyampaian firman Tuhan, juga sakramen perjamuan kudus dan minyak urapan. Doa kami terus, Tuhan pakai Ibu secara luar biasa sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Dan sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga dan lindungi umat-Mu dimanapun mereka melangkah berada, tidak jatuh, tidak celaka. Jauhkan dari mara bahaya, malapetaka, rancangan orang jahat, roh santet, pelet, guna-guna iblis. Kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming dimanapun mereka berada. Kiranya kasih kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umat-Mu. Berkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Berkati pemimpin pujian Pak Yoris Devane bersama istri, keluarga, anak-anak, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati saudara Sony Teja Sukmata bersama keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, juga George, juga Sandi, juga Jeremy bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa siafat, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai Gembala Sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Berkati Kak Argo Pariaji yang sudah membacakan ayat-ayat firman Tuhan. Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan berkati. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga. Tuhan pakai secara luar biasa. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah, Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali dan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini berkati bersama kita katakan, amin. We wish